Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesin Terbang. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ketika kata black box atau kotak hitam disebutkan, maka yang terngiang di benak kita adalah kecelakaan pesawat. Apa sebenarnya kotak hitam itu? Teknologi apa yang ada di dalamnya? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Black box atau kotak hitam merupakan istilah populer yang digunakan dalam industri penerbangan yang merujuk pada sebuah alat perekam data elektronik pada pesawat. Black box pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Australia yang bernama David Warren pada tahun 1950-an. Unit demonstrasinya pertama kali diproduksi pada tahun 1957. Dan pada tahun 1960, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial. Penyebutan black box atau kotak hitam awalnya merupakan istilah dari Perang Dunia Kedua untuk sebuah kotak besi yang dicat hitam yang berisi komponen elektronik pesawat. Meskipun dinamakan black box atau kotak hitam, namun sebenarnya alat tersebut tidaklah berwarna hitam dan tidaklah sepenuhnya berbentuk kotak. Black box umumnya memiliki bentuk seperti tabung atau silinder yang dikombinasikan dengan penyangga berbentuk balok. Jika kita amati lebih lanjut, sejumlah besar black box yang dipasang pada pesawat komersil memiliki bentuk mirip kereta api uap atau kompresor udara. Sementara itu, warna dari black box secara internasional adalah berwarna oranye terang. Tentu saja warna tersebut dipilih agar memudahkan para pencari untuk menemukannya. Black box merupakan komponen yang wajib ada pada setiap pesawat, apapun jenisnya, baik itu pesawat terbang sipil, pesawat terbang militer, pesawat kargo, dan helikopter. Sebuah black box memiliki harga sekitar 15.000 US dollar atau setara dengan 215 juta rupiah. Hal ini memang terkesan murah, namun jika dibandingkan dengan data penting hasil rekamannya, tentu harga dari sebuah black box akan menjadi sangat mahal, bahkan tidak ternilai harganya. Ada dua jenis alat perekam yang terdapat pada black box, yaitu cockpit voice recorder dan flight data recorder. Cockpit voice recorder berfungsi untuk merekam komunikasi antara pilot dan kopilot serta bunyi lainnya yang terdengar di dalam kokpit selama 2 jam terakhir. Sementara flight data recorder berfungsi untuk merekam seluruh data selama penerbangan. Ada 88 parameter yang dapat direkam yang mencakup tekanan udara, ketinggian pesawat, status mesin, dan parameter lainnya selama 25 jam terakhir. Black box memiliki berat sekitar 4,5 kg dan terdiri dari 4 bagian utama, yaitu electrical system, underwater locator beacon, core housing, dan memory unit. Yang pertama adalah electrical system, yaitu bagian berbentuk kotak yang berisi papan sirkuit, prosesor, dan komponen kelistrikan lainnya untuk memfasilitasi proses perekaman suara dan parameter penerbangan. Yang kedua adalah underwater locator beacon, yaitu bagian berbentuk silinder kecil yang terpasang pada bagian paling depan black box. Alat ini secara otomatis berfungsi apabila terjadi kontak dengan air dan dapat memancarkan sinyal suara ultrasonik dengan frekuensi 37,5 kHz pada radius 2 km selama 30 hari, serta dapat bertahan hingga kedalaman 20.000 kaki atau 6.000 meter. Yang ketiga adalah core housing atau crash survivable memory unit, yaitu bagian yang berbentuk silinder atau tabung besar yang terbuat dari baja tahan karat dan titanium. Bagian ini didesain untuk melindungi unit memori yang berada di dalamnya dan mampu menahan benturan statis dengan tekanan 22,25 kN atau setara dengan 2,5 ton selama 5 menit dan temperatur ekstrim hingga 1100 derajat Celcius selama 60 menit. Yang keempat adalah memory unit, yaitu bagian inti dari black box yang berupa papan sirkuit yang terdapat chip memori. Chip memori ini merupakan benda paling penting dari black box yang berisi data hasil rekaman cockpit voice recorder dan flight data recorder yang selanjutnya digunakan untuk mencari tahu penyebab dari sebuah kecelakaan pesawat. Sebagaimana peringatan jangan dibuka pada core housing black box, maka black box yang ditemukan tidak boleh dibuka oleh sembarang orang dan tidak boleh dibuka di lokasi kejadian. Jika black box yang ditemukan mengalami kerusakan, maka kerusakan itu harus didokumentasikan terlebih dahulu. Black box harus diamankan dan hanya dapat dibuka oleh pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk melakukannya.
Di Indonesia, lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk membuka black box adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Untuk membuka core housing black box dapat digunakan alat pemotong seperti gerinda atau peralatan khusus lainnya. Untuk menganalisis data dalam memori, chip memori yang masih melekat pada papan sirkuit selanjutnya dilepas dari papan sirkuit. Chip memori tersebut selanjutnya dipasangkan pada perangkat khusus dan dilakukan pengunduhan data dengan menggunakan komputer. Data yang sudah diperoleh kemudian akan dikoordinasikan melalui jalur komunikasi yang aman dan tidak menggunakan ponsel portable. Adapun data yang diperoleh merupakan data yang sangat rahasia, tidak dibenarkan untuk dipublikasikan secara bebas, kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Meskipun black box didesain tahan banting, tahan air, dan tahan panas, namun tetap harus dijaga dan diletakkan di lokasi yang paling aman dari sebuah pesawat. Pada pesawat terbang sipil, black box diletakkan pada bagian ekor pesawat, dekat dengan komponen EPU. Lantas, mengapa black box yang telah diangkat dari dasar laut harus direndam lagi dalam air? Itu semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh pabrikan black box. Apabila black box ditemukan dan diangkat dari dasar laut, maka harus diletakkan dalam wadah berisi air bersih dan segar, hingga black box tersebut sampai di laboratorium untuk dibuka dan dilakukan pengunduhan data. Hal itu dilakukan untuk mencegah endapan seperti garam dan mineral mengering di dalam perangkat. Itulah pembahasan mengenai teknologi black box atau kotak hitam pada pesawat terbang. Jika ada informasi menarik lainnya mengenai topik tersebut, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.